Bangun pagi belum mandi. Nah, pagi ini saya mau bahas soal biaya-biaya yang dibebankan pemerintah pada eksportir CPO, karena sekarang kan lagi marak berita soal sawit kalau di tempat kami ini ya. Jadi banyak mungkin masyarakat supaya tahu apa saja sih yang harus dipenuhi oleh eksportir ini kalau mau ekspor CPO gitu. Karena keran ekspor juga sudah dibuka, tapi kenapa kok penyerapannya lambat, entah ada kaitannya atau enggak. Cuman saya mau sampaikan sepengetahuan saya dari hasil, karena saya itu dulu pernah jadi wartawan, jadi saya biasa ngumpulin dari berbagai referensi apa aja sih yang harus dipenuhi oleh pengusaha ketika akan ekspor CPO. Di peraturan Menteri Keuangan yang lama ini ya, ini sambil saya bacakan, jika harga CPO di dunia di pasar komoditas internasional biasanya di itu ada harganya ya secara internasional, itu di atas 1.500 US dollar per ton, maka pungutan-pungutan yang akan dibebankan antara lain satu, pajak ekspor PE atau biasa disebut levy kalau nggak salah ya, itu 375 US dollar per ton. Kemudian biaya keluar untuk BPD PKS itu 200 US dollar per ton, sehingga total pungutan CPO jika harganya tadi 1.500 US dollar per ton, harga internasionalnya segitu, itu pungutan ekspornya itu 575 US dollar per ton atau sekitar 38%. Jika dirupiahkan, kita kuruskan, kita kalikan sekitar 14.800 kalau sekarang ya. 575 US dollar tadi kalikan 14.000, jadi sekitar 8,5 juta per ton, atau jadi kalau dihitung per kilo itu kenanya sekitar 8.500 per kilo CPO. Nanti kalau dikenakan ke harga sawitnya itu 8.500 dikalikan 0,225 rumusnya seperti itu. Jadi sekitar 1.900 kg TBS sawit pungutan ekspornya itu. Jadi dari harga beli sawit itu waktu kita harga mungkin masih kemarin 3.000-an, yaitu 1.900-nya itu pungutan ekspornya. Nah, kemudian untuk mempercepat ekspor, Menteri Keuangan menurunkan sedikit pungutan itu ini berlaku sampai 31 Juli 2022. Pajak ekspornya itu jadi 200 US dollar per ton, biaya keluarnya itu 288 US dollar per ton. Jadi pungutan ekspor total itu 488 US dollar per ton atau sekitar 32,5%. Nah, kemudian kalau dirupiahkan sama rumusnya tadi, kalikan aja 488 US dollar itu kalikan 14.800-an kursnya. Itu sekitar 7.200, sekitar 7.200 per ton kalau dirupiahkan. Nah, kemudian pengusaha juga masih dibebani, eksportir tadi dibebani untuk dalam rangka pemenuhan CPO dalam negeri. Ada program DMO dan DPO. DMO dan DPO itu Domestic Price Obligation, DPO-nya. Terus DMO-nya itu Domestic Market Obligation, dibebani lagi 200 US dollar per ton. Jadi kalau ditambahkan jadi 45,9% itu pungutan ekspornya. Jadi kalau ditambahkan yang tadi, yang kebijakan yang terakhir tadi kan sekitar totalnya itu 200 US dollar per ton yang dari DMO DPO,
ditambah yang tadi, yang total pungutan ekspor sampai 31 Juli itu 488 ton US dollar per ton pajak ekspor dan bea keluar tadi. Jadi totalnya itu 688 US dollar per ton. Jadi untuk ekspor itu mereka harus membayar sebesar itu untuk bisa mengirim keluar. Jadi keran ekspor dibuka pun ini juga bukan solusi menurut saya, karena mungkin masih ada beban seperti DMO, DPO ini. Jadi penyerapan ekspor itu mungkin akan sedikit lambat itu. Dan mungkin importir atau pembeli buyer lebih memilih untuk beli CPO dari Malaysia. Sekarang ada ya Kolombia, Amerika Latin kayaknya ada juga ya, Guatemala, terus negara-negara Afrika juga menghasilkan sawit mengasalnya dari sana, Gabon, Nigeria, Ghana. Nah, kita di tengah persaingan seperti itu ya mungkin semoga aja wakil-wakil kita di DPR dan pemerintah eksekutif yang sudah kita percaya mungkin bisa memikirkan hal ini, karena jika tidak tentu akan berdampak ya, apalagi kalau memang benar ya pungutan tuh sampai tadi ya total, kalau saya total saya hitung 688 US dollar per ton itu kalau kalikan kurs kita 14.800 itu sekitar 10.200.000 per ton. Kalau di konversi ke kilo kan 10.200 per kilo CPO. Sedangkan CPO kita meskipun harga internasionalnya sekarang sih masih di kisaran 1.490 US dollar per ton versi kata data ya. Itu kalau dibikin dihitung ke kilo itu kan sekitar 22.100 ya, karena 1.490 kalikan 14.200 kan dikuruskan rupiah kan 22 juta. Nah kalau dibagi 1.000 itu kan 22.000. Cuman faktanya ada beberapa kayak data dari Universitas Negeri Bengkulu itu rata-rata harga CPO di Indonesia di tingkat produsen itu sudah 8.000-an gitu. Jadi menurut saya tidak realistis kalau pajaknya itu 10.200 sedangkan harga CPO kita sekarang 38.000. Jadi akan sangat susah untuk terserap. Nah, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Selamat pagi.